Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Partini dari kelas 11 APL 1 absen 28. Di sini saya akan mengulas secara singkat novel Moza Ciko, karya dari Poppy Pertiwi yang diterbitkan November tahun 2018. Simak videonya ya guys. Dari novel menceritakan Ciko Gadangga, siswa paling keras kepala dan paling bermasalah di sekolahnya. SMA Raja Wali merupakan tempat bertemunya Ciko dengan gadis hiperaktif, culun, dan juga super ceria yang bernama Moza Adisti. Sejak ditolong oleh Ciko, Moza bertekad agar Ciko menyukainya. Namun Ciko selalu saja menyakiti hati Moza dengan perlakuan dan kata-katanya yang kasar. Tapi Moza tidak menyerah, sampai pada hari di mana Moza menantang Ciko untuk menjadi pacarnya selama 1 bulan. Dan disitulah Moza semakin disakiti dengan perlakuan kasar dan ucapan-ucapan kasar yang dilontarkan Ciko terhadap Moza. Moza tidak menyerah sampai pada akhirnya Moza melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ciko dicium oleh Nancy yang merupakan adik tirinya. Di situ Moza benar-benar merasa hancur dan memutuskan hubungannya dengan Ciko. Saat sadar segala perjuangannya tak pernah dihargai, Moza pergi mencampakkan Ciko begitu saja. Ciko sadar kalau Moza sangat berarti dalam hidupnya. Dan pada hari di mana Moza kembali dengan penampilan yang jauh berbeda, yang awalnya dari gadis hiperaktif culun dan super ceria menjadi gadis yang pendiam dan sangat cantik dan sangat dingin. Sikapnya ke Ciko pun berubah drastis. Ciko meminta Moza kembali dan berubah menjadi cewek yang dikenalnya dulu. Dengan berubahnya Moza, Ciko terus mengejar-ngejar Moza. Tapi Moza lebih memilih Draco yang merupakan seorang kakak kelasnya yang menyukai Moza. Disitulah Ciko semakin merasa kehilangan Moza. Setelah liburan akhir semester, Moza kembali ke kampung halamannya, yaitu di Yogyakarta. Ciko yang merasa kehilangan Moza juga mengejar Moza ke Yogyakarta. Awalnya Moza selalu menolak kehadiran Ciko di sana dan menyuruhnya kembali ke Jakarta. Tapi Ciko tetap bersikeras untuk bersama Moza di sana. Sampai pada akhirnya saat Moza sudah kembali ke Jakarta dan akan berangkat sekolah di pagi hari, Moza tertabrak lari oleh ayah kandung Nancy yang bernama Daniel. Moza masuk ke UGD dan koma selama 1 minggu. Ciko yang masih menyayangi Moza setia menunggu Moza bangun. Ciko yang sedang menunggu Moza bangun dari koma atau tidur lamanya tidak sengaja membaca buku diary yang dimiliki Moza. Di situ terdapat beberapa tulisan serta foto-foto kenangan mereka saat pertama kali Ciko mengajak Moza ke pasar malam. Disitulah Ciko merasa sangat-sangat menyesal telah menyakiti hati Moza. Setelah Moza sadar, Ciko meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya di masa lalu. Dan kini Ciko ingin memulai lembaran baru dengan Moza. Itulah ending dari akhir novel Ciko Moza. Tema yang dibahas dalam novel adalah masalah sosial, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Tokoh utamanya adalah Moza dan Ciko. Tokoh pembantu ada Nancy, Jaka, Draco, dan Ganang. Latar tempatnya sekolah atau SMA Raja Wali. Alurnya maju. Unsur ekstrinsik paling dominan adalah latar belakang sang penulis, yaitu Poppy Pertiwi, biasa dipanggil Poppy atau Pi, lahir di Denpasar, Bali, 15 April kelahiran 2000, lulusan SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi Bali Global, jurusan Multimedia, fangirl dan juga K-popers. Poppy juga gemar menulis cerita, membaca novel dan memakai karet gelang berbandul warna merah muda di tangannya. Dialog berkesan menurut saya ada pada halaman 260. Kenyataan emang gak semanis harapan. Lo harus berkorban dulu buat dapetin sesuatu yang lo inginkan. Kata-kata tersebut diucapkan oleh Ganang untuk Ciko yang sudah sangat frustasi karena tidak mendapatkan kembali hati Moza.
Mengapa berkesan? Karena seperti halnya kita ingin memasuki universitas atau berkuliah, kita harus menyiapkan beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti jika kita tidak terlalu pandai di bidang akademik, kita bisa mencari cara lain agar bisa kuliah di universitas yang kita inginkan, seperti mengikuti organisasi lain dan mengikuti lomba-lomba atau olimpiade. Dan juga sebaliknya, jika kita lebih pandai atau lebih lihai dengan nilai akademik, jadi kita harus belajar dan terus belajar agar nilai yang kita dapatkan sangat memuaskan dan bisa masuk di universitas yang kita inginkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.